Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus dimanapun kita berada. Kita berjumpa kembali dalam renungan firman Allah hari ini. Namun sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, kami mau bersekutu di dalam firman-Mu Tuhan hari ini, dan untuk itu kami bersyukur dan kami memohon Roh Kudus-Mu yang memimpin, membimbing dan menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh menerima kebenaran firman-Mu yang dapat menumbuhkan iman kami dan berbuah sesuai kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita hari ini, Selasa 19 Mei, diambil dari surat Petrus di 2 Petrus 1 ayat 5-6. Demikian firman Tuhan. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. Dalam bahasa Batak, dibaheni haringgason hamu masian nasa gogo manurduk dengan ni parange di bagasan hapor seauni, dungi habisuhon ma di bagasan parange na denggani, dungi pangarajayon diri ma di bagasan habisuhoni, dungi habengeton ma di bagasan pangarajayon diri i, dungi hadaulaton ma di bagasan habengetoni. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus, firman hari ini mengingatkan kita agar memiliki iman yang terus bertumbuh. Banyak orang Kristen berpikir bahwa menjadi percaya kepada Yesus dengan mengaku iman itu sudah cukup. Sehingga segala sesuatu yang dilakukan, beribadah, mendengar firman Tuhan, membaca Alkitab, itu hanya sebagai rutinitas yang harus dilakukan tanpa membuahkan hidup yang berkualitas sesuai dengan iman Kristen. Karena itu firman Allah mengingatkan bahwa menjadi orang Kristen yang benar, pengikut Kristus yang sesungguhnya, dia tidak cukup hanya mengaku mempunyai iman, tetapi harus mempunyai iman yang terus bertumbuh, berproses terus melalui aktivitas sehari-hari. Jadi tanpa meninggalkan pekerjaan kita, tanpa melihat hari dari hari minggu ke hari minggu, di situ kita melalui aktivitas kita itu, di situ iman kita terus berproses, bertumbuh hingga berbuah dan membuahkan sampai di akhir tadi dikatakan dalam surat Petrus dalam firman Allah, sampai terakhir membuahkan kesalehan. Saudara-saudaraku, firman ini disampaikan oleh Rasul Petrus pertama sekali. Dalam hal ini dikatakan kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita Yesus Kristus. Sama-sama memperoleh iman. Tapi waktu itu situasi orang-orang yang percaya pengikut Kristus sedang diperhadapkan dengan situasi yang sulit, bahkan sampai kepada menghadapi penganiayaan, kehilangan harta benda, bahkan ada yang sampai kehilangan nyawa. Karena itu saudara-saudaraku, bagaimana mereka mengalami pertumbuhan iman, hidup berproses menjadi orang beriman yang sesungguhnya, pengikut Kristus seperti yang diminta, itu tentu bukanlah hal yang mudah. Maka diingatkan, kita telah diberi iman itu adalah karunia.
Allah telah mengaruniakan iman itu di dalam diri kita bagaikan benih yang dititipkan di dalam diri kita masing-masing. Benih itu harus terus bertumbuh, mulai dari bagaimana kalau dia sebuah biji yang ditanam, mulai dari terbelah sampai memiliki daun, akar, dan seterusnya. Itu bagaikan seperti itulah benih iman yang telah dikaruniakan di dalam diri kita yang percaya. Benih itu harus terus bertumbuh. Jangan sampai karena kesulitan atau karena sukacita benih itu jadi tersembunyi, tidak bertumbuh, atau dikatakan diam di tempat. Karena itu saudara-saudaraku, Rasul Petrus mengingatkan mereka yang telah memperoleh iman itu, termasuk kita di zaman kita sekarang. Mari kita perhatikan bagaimana iman itu terus bertumbuh. Jadi bukan sekedar kita miliki, tetapi bagaimana itu terus bertumbuh dan bertumbuh hingga berbuah, dan buahnya menghasilkan apa yang telah difirmankan Tuhan sesuai dengan buah roh. Karena itu kita harus dengan sungguh-sungguh berusaha agar iman itu terus tumbuh dan berdampak. Seperti yang dikatakan oleh pesan pantun ini, saya kutip, memetik mangga di pohon rimbun, rasanya manis, buahnya lebat. Mari bertumbuh dengan tekun, jadi Kristen yang bawa dampak hebat. Jadi ada dampak iman kita itu buahnya di tengah-tengah kehidupan kita. Pertanyaannya, seperti apa iman yang bertumbuh itu? Saudara-saudaraku, firman Allah hari ini ada menjelaskan tahapan-tahapan yang terjadi dalam proses pertumbuhan itu. Memang tidak mudah, maka dikatakan justru karena itu kamu harus sungguh-sungguh berusaha, dikatakan. Langkah pertama kita sudah diberi dasarnya iman. Segala sesuatu dimulai dengan iman yang sudah dikaruniakan Allah kepada kita. Iman itu yang menjadi dasar titik berangkatnya. Sebab tanpa iman, perbuatan baik yang kita lakukan sehari-hari itu hanya usaha manusiawi yang sia-sia belaka. Namun, iman yang sejati akan melahirkan perbuatan yang baik. Iman itu tadi berproses, bertumbuh, dasarnya iman. Lalu yang kedua, langkah kedua dikatakan tambahkan kebajikan. Di atas iman, tambahkan kebajikan, artinya bertumbuh. Ibaratnya kalau batu pertama itu adalah landasannya iman, kedua kebajikan. Kebajikan itu adalah moral yang unggul, karakter yang unggul, keberanian untuk melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Dalam hal ini iman harus terlihat lewat integritas hidup sehari-hari, melalui pekerjaan yang jujur, bekerja dengan baik, bukan bermalas-malasan, memiliki tutur kata yang ramah dan tindakan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu kebajikan. Lalu di atas kebajikan atau lanjutan dari setelah kita di tahap ketiga itu, tadi pertama iman, lalu kebajikan, lalu ada pengetahuan. Pengetahuan gnosis, bukan hanya tahu teori, teologi, atau bukan hanya menghafal isi Alkitab, tetapi ada pengenalan yang makin dalam akan firman Allah dan apa kehendak Allah. Karena itu biasakan mendengar firman Allah, lalu ketika kita mendengar firman itu kita tahu mana yang harus kita lakukan, mana yang harus kita lepaskan. Jika kita terus berbuat sesuai dengan tadi kebajikan itu tanpa pengetahuan, pengenalan yang benar akan firman Allah, melalui firman Allah, firman itu yang menuntun. Jika tidak berlandaskan firman Allah kita berbuat, maka bisa salah arah dan salah kaprah. Lalu yang berikut dikatakan setelah kita memiliki pengetahuan, ada penguasaan diri. Iman, kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri. Ini juga adalah bagian dari buah roh. Kemampuan, penguasaan diri adalah kemampuan untuk mengendalikan emosi, ego, dan keinginan daging. Jangan sampai kita tidak dapat mengendalikan diri saat situasi sulit
atau saat situasi baik. Apapun situasi yang kita hadapi, diri kita tetap tenang, terkendali sebagai orang beriman. Itu dia penguasaan diri. Lalu setelah penguasaan diri tadi dikatakan itu, ada ketekunan. Ketekunan hupomone, bertahan walau dalam tekanan, tidak mudah menyerah saat keadaan makin sulit. Menjadi orang baik dan beriman mungkin bukan hal yang sulit ketika kita dalam keadaan baik, tetapi bagaimana kita tetap tekun dalam situasi yang sangat-sangat sulit. Kejahatan jangan sampai dibalas dengan kejahatan. Jadi orang yang tekun, dia tahu apa yang harus dia lakukan. Kita harus tekun, kokoh, memiliki prinsip kasih seperti Kristus yang dengan sabar dan tekun menderita hingga mati di kayu salib. Ia dengan tekun menanggung segala kesalahan kita. Ia tidak mundur dan tidak menyerah oleh karena kejahatan dan pemberontakan manusia. Yesus bahkan dengan tekun dan sabar ketika dia ditangkap dan dibawa untuk disalibkan, dikatakan dia bahkan seperti domba yang dibawa ke pembantaian hanya untuk menyelamatkan kita. Dia tidak melawan dan dia tidak mundur, tetapi dengan tekun, dengan sabar. Setelah ada ketekunan, barulah dikatakan kesalehan. Kesalehan itu adalah tindakan yang berkenan kepada Allah. Oleh karena itu saudara-saudaraku, bagaimana supaya iman itu bertumbuh? Ibaratnya kalau dalam pertumbuhan badan ada suplemen makanan, suplemen rohani dikatakan dalam hal ini yang harus kita telaah, yaitu firman Allah. Dengan bimbingan Roh Kudus, firman Allah bagaikan air penyejuk yang menyiram iman itu, bagaikan pupuk yang menyuburkan pertumbuhan iman itu, dan bagaikan pelita yang menerangi jalan kita. Oleh karena itu ada lagu sekolah minggu. Bagaimana supaya kita bertumbuh? Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau bertumbuh. Saya tutup renungan ini dengan sebuah pantun. Membawa umpan memancing ikan, ikan dipancing di tepi rawa. Penguasaan diri mari teguhkan, tetap tekun dalam doa dan firman Allah. Allah berkenan menyertai kita di dalam proses pertumbuhan kita itu. Dia yang lebih dahulu menyelamatkan kita, dia yang lebih dahulu mengaruniakan kasih-Nya kepada kita. Tugas kita bagaimana kita dengan setia hidup, tekun, sampai kita pada akhirnya setia di hadapan Tuhan di dalam iman yang sesungguhnya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih dan firman yang sudah Kau nyatakan kepada kami di situasi apapun, agar kami boleh tetap memiliki iman yang terus bertumbuh dan berbuah. Karena itu firman-Mu hari ini, biarlah itu boleh tumbuh di hati kami dengan bimbingan dan pertolongan Roh-Mu yang kudus Tuhan. Agar kami boleh terus membuahkan apa yang Tuhan kehendaki seturut dengan firman yang boleh kami dengar. Tuhan yang baik, berkatilah setiap hamba-hamba-Mu yang memberitakan firman Allah, agar terus bertumbuh juga imannya, bukan sekedar memberitakan kami, tetapi kami pun hamba-hamba-Mu boleh bertumbuh dalam iman yang benar. Dan umat-Mu yang mendengar firman ini, siapapun mereka dan bagaimanapun keadaannya, dan dimanapun berada, kami mohon bimbingan Roh-Mu, kasih-Mu Kau nyatakan Tuhan, pemulihan-Mu bagi mereka yang sedang sakit, agar jemaat-Mu yang mendengar firman ini boleh semakin teguh imannya walau tubuhnya semakin lemah, atau dalam situasi yang sulit sekalipun, biarlah semuanya boleh tetap hidup dalam firman Tuhan dan dalam pengharapan bahwa Tuhan ada menyertai kami semuanya. Berkati mereka yang sedang bersuka cita dan ingatkan untuk tetap bersyukur kepada Tuhan. Ada yang mungkin sedang merayakan ulang tahun kelahiran dan pernikahan. Biarlah Tuhan yang memberikan sukacita, kebahagiaan, panjang umur dan hati yang tetap tekun di dalam firman-Mu. Tuhan yang baik, kami juga berdoa buat bangsa negara, situasi,
keadaan negara kami, masyarakat di sekitar kami. Kau berkati Tuhan, Kau kendalikan, sehingga semuanya boleh menguasai diri masing-masing, baik para pemimpin, para hamba-hambamu, para pemerintah kami, juga tetap dalam hikmat dan pengendalian diri yang dikendalikan oleh kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini, berkenanlah Engkau Tuhan menyertai kami, memberkati pekerjaan kami, dan menolong kami di dalam aktivitas kami untuk berproses, bertumbuh di dalam kasih dan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa kami dan sempurnakan itu di saat kami berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom.